Hai hai hai, selamat datang kembali di Daskes. Bersama saya Afni Aryani yang akan menemani episode kali ini. Di episode kali ini kita kedatangan tamu yang super spesial dan pastinya udah gak asing lagi di lingkungan SMA Darussalam. Apalagi kalau misalnya ada acara pensi atau penampilan seni. Ya, kita kedatangan Ketua Ekstrakurikuler Tari. Nah, di obrolan kali ini kita bakal kupas tuntas tentang eskul tari. Mulai dari gimana serunya latihan sampai suka dukanya menjadi ketua eskul tari. Langsung aja kita sapa ada Teh Salma. Hai Halo Teh. Afni, Gimana nih Teh kabarnya? alhamdulillah baik. Dan gimana perasaan Teteh terundang menjadi salah satu bintang tamu di Daskes? Apalagi kan Teteh biasanya jadi host ya. Sekarang terundang jadi tamu di Daskes. Alhamdulillah perasaannya pasti seneng, kangen juga kan syuting kayak gini, biasa jadi host sekarang jadi narasumber gitu. Yang pastinya juga deg-degan juga kan baru lagi tampil di depan Ya, kamera. ya kita baru mulai syuting lagi setelah libur panjang kemarin ya Teh. Iya, Nah, sebelum ke pertanyaan, boleh dong Teteh perkenalkan dulu diri Teteh sama kelas sama eskul apa sih yang diikuti di sekolah? nama lengkap Neng Salma Nurpadila, biasa dipanggil Salma. Aku dari kelas 12 MIPA 2 dan kebetulan buat eskul aku ikut eskul tari. Aku ikut eskul hadro, bukan eskul ya, tapi organisasi tutor juga. Dan yang terakhir ini saya ikut eskul Podcast. podcast. Karena emang podcast juga baru dibuat eskul ya. Iya, Semoga buat aja bisa kalian juga yang berkembang. mau boleh. Nah, ngomongin soal eskul tari. Teteh sendiri mulai ikut eskul tari ini dari kapan? Teteh mulai eskul tari ini dari kelas 10, Oh, alhamdulillah sampai sekarang, sampai akhirnya jadi seorang ketua ketua ya. ya. Hebat banget. Nah, kalau boleh tahu nih, apa sih alasan khusus Teteh gabung di eskul tari? Alasannya yang pasti karena aku lebih suka ke kesenian, jadi aku ikut eskul tari dari kelas 10 sampai sekarang, alhamdulillah masih bertahan. Nah, kalau boleh tahu nih Teh, eskul tari di SMA Darussalam ini fokusnya ke tarian daerah, modern atau gimana? Kita fokus ke tarian tradisional kayak tarian jaipong, Oh, tarian Melayu. Nanti insya Allah kita juga terus kembangin tari-tari yang lain. oke. Nah, soal latihan nih, biasanya kalian latihan berapa kali dalam seminggu dan di mana latihannya? Biasanya kita latihan itu 1 minggu sekali, hari Kamis. Kita ngikutin jadwal pelatihnya juga. Karena kan pelatih kita itu ngajar di 2 sekolah. Jadi Oh, kita ngikutin jadwal yang di sini untuk dimana mungkin di kelas yang kosong yang lebih luas. eh, jadi kayak ada tempat khusus buat eskul tari. Nggak ada karena anggota tari lumayan banyak, jadi butuh Jadi kita ruangan yang memanfaatkan kelas, iya. tempat yang luas. Nah, kalau ada acara sekolah, pasti eskul tari jadi salah satu yang ditunggu-tunggu. Biasanya proses persiapannya gimana, Teh? Biasanya kita dari pemilihan tarinya dulu, kita biasanya pemilihan tari yang biasa kita yang udah biasa dilatih, udah tahulah gerakannya. Tinggal kita nambahin pola dulu. Kita nambahin pola, kita juga latihan dari seminggu atau 2 minggu sebelum acara. Terus kita persiapan buat kostum juga. Kita biasanya kalau di acara sekolah kita kreasi kostum. Kita yang pasti pakai kain batik yang Ya, panjang yang panjang. buat gendong Ya. bayi gitu kan. Kita kreasiin itu, terus kita alhamdulillah beli juga perintilan-perintilan buat kostum kayak bando-bandonya. Sama kita juga persiapan make up, terus kalau udah hari H kita pasti datang lebih pagi karena kan butuh persiapannya. Persiapan buat make upin 13 orang itu udah lumayan berapa jam kan? Iya. Apalagi kan cewek ya, Teh. Bakal Iya, ribet apalagi kan banget. cewek banyak ini itu. Kita juga saling bantu kalau untuk persiapan, ada yang make up, ada yang bantuin pasangin kostum. Ya.
Selama ini eskul tari sering tampil di mana aja sih Teh? Di acara sekolah atau di luar sekolah juga pernah? Kalau sekarang ini sih lagi banyak di, apa, di lingkungan sekolah, kalau di luar sekolah belum ya kayaknya. Oh, ya. Dari sekian banyak penampilan, pasti ada dong momen yang paling berkesan. Boleh dong diceritain momen tersebut? Kalau momen paling berkesan itu pas perpisahan waktu angkatan Teh Dita 2 tahun ke belakang. Kan baru kelas 10 ya, baru masuk ekskul terus disuruh tampil tari gitu di acara yang Yang lumayan besar. besar iya. Jadinya tremor dong sama, apa sih, grogi sampai-sampai malamnya tuh gak bisa tidur gitu. Itu jadi momen paling berkesan buat aku juga selama aku ikut ekskul tari. Karena itu juga penampilan pertama ya. Iya, itu juga penampilan pertama. Jadi Nah, masih grogi, masih gugup Teh gitu. kan ketua eskul nih, pasti tanggung jawabnya juga berbeda dengan anggota-anggota yang lain. Boleh disebutin nggak tugas-tugas Teteh apa aja? Kalau untuk tanggung jawab mungkin tanggung jawab, buat anggota kayak buat latihan, kita juga mengarahkan. Misalkan kita latihan hari Kamis jam segini, kita kasih tahu di grup siapa aja juga yang nggak masuk gitu. Terus kalau misalkan nggak ada pelatih yang pastinya juga aku yang gantiin kan, karena, kalau waktu kelas 10 ada asisten kayak bukan asisten ya, kayak Ya, pelatihnya 2 kayak orang. wakil gitu. Iya, wakil. Tapi sekarang, karena kondisi mungkin ya, jadi pelatihnya jadi satu, jadi kalau gak ada ibu ya kita latihan sendiri, mandiri. Dan pastinya dibimbing sama Teteh juga. Iya, dibimbing sama teteh. Biasanya kalau untuk apa, eee, kalau untuk dikoreksi, kita biasanya lewat video, terus kita kirim ke grup kita, lalu ibu koreksi kalau misalkan ada yang Oh, salah. oke. Nah, kan Teh kadang latihan terus-menerus tuh bikin capek banget. Nah, gimana sih cara Teteh nyemangatin anggota-anggota Teteh biar terus semangat? Kalau misalkan waktu latihan kan mereka pada lesu karena pengen pulang ya. Ya, Biasanya kita tuh, nyemangatinya, "Ayo kalau mau pulang, cepetan gitu latihan ya, lagi, simpen dulu HP-nya," gitu. Mereka jadi semangat, jadi simpen karena dengar karena kata dengar kata pulang pulang. ya. Nah, Teh, kadang kan dalam tim pasti pernah ada perbedaan pendapat atau misal konflik kecil. Kalau misal itu terjadi, hal itu terjadi, gimana sih cara Teteh ngatasinnya? Yang pasti kita, bermusyawarah ya, kita kumpulin dulu anak-anak, gimana mereka menyampaikan pendapat masing-masing, terus kita cari solusinya sampai ketemu, jangan sampai, masalah itu tuh buat kita jadi gak kompak Oh, lagi. ya. Apalagi sampai ada yang misalkan ngambek gitu gak mau latihan, jangan sampai terjadi itu. Jadi diminimalisir aja ya, Iya, Teh. diminimalisir. Buat persyaratan gabung di eskul tari sendiri gimana, Teh? Kalau persyaratan sih ada tapi nggak khusus mungkin ya. Nggak khusus juga buat kelas 10, kelas 11, 12 juga bisa gabung di eskul tari. Asalkan ada beberapa gitu. Asalkan ada niat, mau latihan sama mau belajar. Kalau misalkan nggak ada niat terus nggak ikut latihan tapi mau ikut tampil, itu kan Nggak pasti bisa, susah ya. susah. Gimana mau ikut tampil orang latihan juga enggak kan? Ya. Oke. Nah, Teh, kalau misal ada yang mau daftar eskul tari, bisa dihubungin kemana kira-kira? Kita ada IG, kebetulan ada IG tari namanya, Tari Arimbi 20, kalian bisa DM, kalau ada yang mau tanya-tanya juga boleh, kalau mau ke IG aku juga boleh ya. Bisa disebutin? Susah ya kalau disebutin, nanti aja di sini nih. Ya, langsung aja cek ya guys, IG Tari Arimbi 20. Langsung dicatat. Oke, terakhir nih Teh, ada gak pesan buat adik-adik yang mungkin mau ikut eskul tari tapi masih malu sama ragu? Kalau buat eskul tari kalian harus pede, harus punya niat sama mau latihan. Tenang aja kalau soal tampil mah semua juga ditampilkan, gak dibanding-bandingin gitu, gak yang bisa ditampilin enggak, tapi semuanya ditampilin insya Allah asal kaliannya rajin, gak bolong-bolong latihannya. Ya, betul selagi kegiatan positif ya. Iya. Gak kerasa ya Teh, Teteh udah mau lulus aja. Pasti ada harapan dong buat eskul tari ke depannya. Apa sih harapan Teteh?
Semoga eskul tari ini terus berkembang, terus berprestasi. Pokoknya jangan sampai Amin. bubar. Kita manfaatin fasilitas yang ada, terus kita ikutin juga eskul-eskul yang ada. Karena kan daripada bosan di rumah mending kita gunain waktu kita ya. Iya, kita lebih banyak interaksi sama teman-teman yang lain juga. Karena kita ngelatih juga ya. Iya. Kalau interaksi itu. Kalau kita ketemu orang baru kan kadang ada yang minder ya. Ya. Wah, nggak kerasa ya Teh, obrolan kita hari ini penuh inspirasi. Mulai dari cerita awal gabung eskul sampai suka duka menjadi ketua eskul. Semuanya benar-benar membuka wawasan kita dan pastinya menjadi motivasi juga buat adik-adik yang masih kebingungan cari kegiatan seru di sekolah. Makasih banyak Teteh Sama-sama. udah nyempetin waktunya dan mau ngobrol, mau sharing-sharing sama aku. Semoga Eskul Tari SMA Darussalam bisa terus berkembang, bisa terus kompak, bisa terus jadi kebanggaan di sekolah di setiap Amin. penampilannya. Buat Sobat Daskes yang masih ragu buat gabung Eskul, semoga obrolan kita hari ini bisa menjadi pemantik semangat kalian. Jangan takut untuk mencoba hal baru, karena siapa tahu dari Eskul kalian bisa nemuin potensi diri kalian. Mungkin cukup sekian, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat, tetap berkarya, dan tetap setia di Daskes. Dadah guys!